warahmatullahi wabarakatuh. Masih minimnya pendidikan seksual pada anak di Indonesia saat ini merupakan masalah yang sangat pelik. Adat ketimuran yang kental ditambah dengan unsur agama yang ketat, membuat sebagian besar orang menganggap pendidikan seksual adalah hal yang tabu. Padahal membekali anak dengan pendidikan seks yang memadai sangat krusial untuk membantu anak memahami batas-batas normal sehingga melindunginya dari resiko pelecehan hingga penyimpanan seksual. Meskipun seks sering dianggap hal yang tabu, nyatanya di Indonesia perilaku seks remaja masa kini cukup memprihatinkan. Terlebih dengan kemajuan teknologi, remaja bisa mengakses berbagai konten berbau seksual dari internet dan sumber-sumber yang lainnya. Akibatnya, kasus pornografi, pelecehan seksual, hingga perilaku seks bebas di kalangan remaja kerap menghiasi berita nasional. Maka dari itu, kami memutuskan untuk melakukan penyuluhan tentang pentingnya pendidikan seksual bagi remaja dalam tugas proyek kewarganegaraan kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Dilia Herawati dengan NIM 0122111040. Nama saya Anissa Rahma dengan NIM 0122111021. Nama saya Indah Permatasari dengan NIM 0122111047. Nama saya Nanda Pasya Utami Putri dengan NIM 0122111048. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami perwakilan mahasiswa Universitas Gunawan ingin melakukan penyuluhan tentang sex education atau pendidikan seksual. Nama saya Ananda Pasya Utami Putri. Nama saya Indah Permatasari. Nama saya Dilia Herawati. Nama saya Anissa Rahma. Nah, di sini kami akan melakukan tentang sex education. Sex education itu apa sih? Sex education adalah pengetahuan bagi anak atau seseorang untuk mengenali fungsi tubuhnya, memahami etika dan norma sosial serta konsekuensi dari setiap perbuatannya. Kenapa sih pendidikan seksual itu penting? Karena di zaman sekarang pendidikan seksual sangat penting untuk membekali dan menyadarkan anak pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan martabat mereka dengan cara penanaman perlindungan diri dalam pengembangan hubungan sosial dan seksual yang baik. Tujuan pendidikan seksual yang pertama untuk mengetahui informasi seksual bagi remaja. Yang kedua, memiliki kesadaran akan pentingnya memahami masalah seksualitas. Yang ketiga, memiliki kesadaran akan fungsi-fungsi seksualitas. Yang keempat, memahami masalah-masalah seksualitas remaja. Yang kelima, memahami faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya masalah-masalah seksualitas. Selanjutnya ada masa pubertas. Pada wanita terdapat menstruasi, perubahan bentuk tubuh, tumbuh jerawat dan rambut-rambut halus pada tempat tertentu, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Sedangkan pada laki-laki melalui mimpi basah, suara mulai berat, dada menjadi bidang, tumbuh rambut-rambut halus, dan mulai tertarik pada lawan jenis. Terdapat organ reproduksi pada manusia. Pada wanita terdapat vagina sebagai alat kopulasi, ovarium sebagai penghasil sel telur, tuba fallopi sebagai tempat terjadinya fertilisasi, uterus atau rahim sebagai tempat perkembangan janin. Pada pria terdapat penis sebagai alat kopulasi, testis sebagai penghasil sperma, epididymis sebagai tempat pematangan sperma, serta uretra sebagai tempat keluarnya sperma. Di sini terdapat gambar organ reproduksi pada manusia, ini pria sedangkan yang ini wanita. Ada tiga jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang pelaku seks bebas. Yang pertama ada chlamydia, yang kedua ada sifilis, dan yang ketiga ada gonore, dan yang keempat ada HIV atau AIDS. Yang kelima ada kutil kelamin, dan yang keenam ada persiphosis, dan yang terakhir ada infeksi jamur atau candida. Cara menjaga kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama, menjaga kebersihan alat kelamin. Yang kedua, menggunakan pakaian dalam yang mampu menyerap keringat. Yang ketiga, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Menjaga agar daerah kelamin tetap kering, tidak menggunakan pakaian yang ketat. Selanjutnya ada cara menghindari pelecehan seksual yang bisa kamu terapkan, yaitu 1. Jangan percaya penuh kepada orang lain. Hindari obrolan berbau porno. Kuasai beberapa metode melumpuhkan lawan. Berani bersikap tegas, bersikap percaya diri, membentengi diri dengan iman yang kuat.
memperkaya diri dengan informasi seksualitas yang sehat dan bertanggung jawab, meningkatkan pengendalian diri, tidak berduaan di tempat sepi, memperbanyak kegiatan yang mengalihkan pikiran dan mendengarkan kata-kata hati. Baik, segitu saja penyampaian materi dari kami. Apabila ada yang bertanya, silahkan. Kenapa remaja memiliki nafsu yang tinggi? Karena mereka sedang dalam fase pubertas. Mereka yang lebih muda memiliki gairah seks lebih tinggi daripada orang dewasa. Karena produksi testosteron meningkat 10 kali lipat pada remaja laki-laki. Hal ini membuat gairah dan minat seks pada remaja laki-laki lebih tinggi ketika sedang mengalami pubertas. Bagaimana dampak yang bisa terjadi jika seseorang tidak diberi pendidikan seksual? Kurangnya pendidikan berdampak pada tingginya tingkat penularan penyakit penular seksual PMS seperti HIV atau AIDS. Dampak negatif lainnya yaitu tingginya pergaulan bebas terutama di kota besar, merambahnya pelacuran, hingga banyak remaja yang hamil di luar nikah, bahkan menggugurkan kandungannya. 3. Bagaimana cara mencegah terjadinya dorongan seksual? Mengendalikan nafsu seks berlebihan ialah dengan konseling kepada psikiater, olahraga, mencari kesibukan, dan menghindari minuman beralkohol. Baik, sekian penyuluhan dari kami. Terima kasih, mohon maaf jika mengganggu waktunya atau ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam